Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasa ada sesuatu di dalam dirimu yang memanggil, tetapi tidak pernah kau mengerti? Seperti cahaya yang berusaha keluar, namun terperangkap dalam gelapnya pikiranmu sendiri. Malam-malam panjang yang kau lewati, kegelisahan yang tidak bisa kau jelaskan, dan pertanyaan yang selalu muncul. Siapa sebenarnya diriku, dan mengapa aku hidup di antara dua dunia? Jasad yang fana dan ruh yang abadi. Jika hatimu pernah bergetar tanpa sebab, jika matamu pernah terasa basah tanpa alasan, ketahuilah, itu bukan kelemahan. Itu adalah panggilan dari dalam dirimu. Panggilan untuk kembali mengenal siapa dirimu sebelum dunia membuatmu lupa. Di perjalanan ini, kau akan menemukan bahwa cahaya Allah tidak datang dari luar, tetapi memancar dari tempat yang selama ini tidak pernah kau sentuh. Bab 1. Ketika cahaya itu menyentuh dasar dirimu. Setiap manusia pada suatu titik dalam hidupnya akan merasakan sebuah getaran halus yang sulit dijelaskan. Ia muncul bukan dari dunia luar, tetapi dari ruang paling sunyi di dalam dada. Ruang yang selama ini tertutup oleh kesibukan, ambisi, dan rasa takut yang tidak pernah selesai. Di dalam ruang itu, ada sesuatu yang menyeru dengan keheningan yang justru lebih nyaring daripada suara manapun. Seruan itu lembut namun kuat, seakan mengatakan bahwa ada bagian dari dirimu yang selama ini belum engkau temui. Dan momen ketika seruan itu terdengar, meski samar, adalah tanda bahwa perjalanan mengenal diri telah dimulai. Banyak orang mengejar cahaya di luar dirinya, berharap menemukan ketenangan melalui pencapaian, pujian, atau pengakuan. Namun cahaya sejati tidak pernah berada di tempat-tempat yang bisa disentuh tangan atau dipandang mata. Ia bersemayam di dalam nurani, tersembunyi di balik lapisan ego dan keinginan. Ketika engkau mulai memperlambat langkah, menenangkan pikiran, dan memberi ruang bagi hatimu untuk bernafas, engkau akan merasakan bahwa cahaya itu bukan sesuatu yang perlu dicari, ia hanya perlu dibuka. Hati yang jernih adalah cermin, dan cermin yang bersih selalu memantulkan cahayanya. Ada ketenangan yang tak bisa dibeli ketika seseorang mulai merasakan bahwa hidupnya bukan sekadar rutinitas, tetapi sebuah pesan. Setiap kejadian, setiap perjumpaan, bahkan setiap kesedihan membawa isyarat yang mengarahkanmu kepadanya. Dalam ilmu makrifat, kejernihan batin adalah gerbang untuk membaca isyarat itu. Engkau tidak lagi melihat dunia sebagai sekadar kumpulan peristiwa, tetapi sebagai untaian hikmah yang dirancang dengan penuh kasih. Dan ketika kesadaran ini muncul, engkau mulai memahami bahwa hidupmu selalu berada dalam genggamannya, jauh sebelum engkau menyadarinya. Pada tahap ini seseorang sering merasakan perubahan lembut dalam dirinya. Bukan perubahan yang dramatis, tetapi perubahan yang terasa seperti angin sejuk yang menyingkap tirai. Engkau mungkin masih berjalan di tempat yang sama, masih bertemu orang yang sama, masih menjalani rutinitas yang sama. Namun cara hatimu memandang semuanya berubah. Ada kedalaman baru dalam setiap momen, ada keheningan baru di balik setiap suara, ada kesadaran baru yang membuatmu merasa ditemani oleh sesuatu yang tidak terlihat. Inilah sentuhan awal cahaya itu, sentuhan yang tidak memaksa, tetapi mengubah dari dalam. Dan ketika engkau mulai merasakan bahwa hidup ini bukan sekadar perjalanan menuju sesuatu, tetapi perjalanan kembali kepada diri sejati yang telah Allah titipkan dalam dirimu, maka engkau akan memahami sebuah hakikat, bahwa cahayanya tidak datang dari luar tubuhmu, tetapi sudah bersemayam sejak engkau diciptakan. Ilmu mengenal diri bukanlah upaya menemukan sesuatu yang hilang, melainkan proses menyibak apa yang selama ini tertutup. Ketika cahaya itu mulai memantul, meski hanya sedikit, tubuhmu merasakan kelapangan, pikiranmu merasakan ketenangan, dan jiwamu merasakan pulang. Disinilah bab pertama perjalanan makrifat dimulai, pelan, halus, namun membuka pintu menuju kedalaman yang tak bertepi. Bab 2. Rahasia diri, antara yang tampak dan yang terselubung. Sejak kecil, manusia diajarkan untuk melihat dirinya melalui bentuk fisik, tubuh yang berjalan, tangan yang bekerja, kata-kata yang diucapkan, dan wajah yang terlihat di cermin. Namun para arif selalu mengingatkan bahwa apa yang tampak hanyalah kulit terluar dari sebuah realitas yang jauh lebih dalam.
Di balik tubuh yang engkau kenal setiap hari, terdapat sebuah kehidupan halus yang tidak pernah mati. Sebuah cahaya batin yang menjadi sumber gerak, sumber rasa, dan sumber kesadaran. Ketika engkau mulai menoleh ke sisi diri yang tidak terlihat oleh mata, engkau sedang memasuki wilayah yang hanya bisa dipahami oleh hati yang lembut dan jiwa yang jernih. Diri yang sejati bukanlah daging dan tulang, bukan pula kumpulan ingatan dan pengalaman. Diri sejati adalah percikan yang Allah tiupkan dalam ruh manusia, sebuah amanah ilahi yang membuatmu hidup, merasakan, dan bergerak. Namun percikan itu tidak selalu tampak karena tertutup oleh lapisan keinginan, penilaian, dan rasa memiliki yang berlebihan terhadap dunia. Ketika engkau mulai mengamati dirimu dengan sikap hening, engkau akan menemukan betapa banyak dari hidupmu digerakkan oleh sesuatu yang lebih dalam daripada pikiranmu sendiri. Ada kehendak yang halus mengalir melalui setiap langkahmu, membimbingmu meski engkau tidak sadar sedang dibimbing. Cahaya Allah tidak pernah absen, tetapi ia sering terhalang oleh kabut batin yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Setiap amarah, setiap rasa iri, setiap gelisah yang dipertahankan menumpuk menjadi tirai yang menghalangi pancaran cahaya itu. Namun setiap kali engkau memaafkan, setiap kali engkau merendahkan ego, setiap kali engkau kembali kepada kesadaran sebagai hamba, tirai itu tersingkap dan cahaya kembali menyinari hatimu. Ilmu mengenal diri bukan tentang mengubah dirimu menjadi sesuatu yang baru, tetapi membebaskan dirimu dari kabut yang menutupinya. Perjalanan menembus lapisan diri adalah perjalanan yang lembut, namun menuntut kejujuran. Engkau tidak bisa menipu hatimu, sebab hati selalu menjadi saksi dari apapun yang engkau sembunyikan. Ketika engkau berani mengakui bahwa engkau bukan apa yang engkau tampilkan, tetapi apa yang engkau rasakan ketika tidak ada siapapun yang melihat, maka engkau sedang melangkah ke inti dirimu. Di sanalah seseorang mulai menyadari bahwa dirinya tidak pernah benar-benar sendiri. Ada kehadiran yang mengawasi, menjaga, dan mengatur dari dalam tanpa pernah absen sedetik pun. Dan ketika kesadaran ini mulai muncul, engkau akan memahami rahasia yang dulu hanya menjadi kata-kata, bahwa dirimu yang tampak hanyalah wadah, sementara dirimu yang tersembunyi adalah cermin untuk memantulkan cahayanya. Semakin bersih cermin itu, semakin terang cahaya yang terpancar melalui hidupmu. Inilah hakikat perjalanan makrifat, bukan mencari Allah di langit atau di tempat suci, tetapi melihat bagaimana cahayanya sudah bergerak di dalam dirimu sejak awal penciptaan. Dengan memahami dirimu, engkau sedang memahami jalan kembali kepadanya. Bab 3, Nafas, pintu halus menuju cahaya. Di antara semua anugerah yang Allah titipkan kepada manusia, nafas adalah yang paling dekat, namun paling jarang disadari. Engkau tidak perlu memintanya untuk datang, tidak perlu memberi perintah agar ia terus bergerak, namun ia hadir tanpa henti, seakan menegaskan bahwa hidupmu selalu berada dalam genggamannya. Nafas adalah pengingat yang lembut bahwa dirimu tidak pernah berdiri sendiri. Ketika engkau mulai memperhatikan alirannya, dari masuknya udara ke dada hingga keluarnya kembali dengan tenang, engkau akan merasakan bahwa ada rahasia besar yang tinggal di balik gerakan yang tampak sederhana itu. Para arif menempatkan nafas sebagai salah satu kunci paling halus dalam perjalanan makrifat. Sebab nafas bukan hanya urusan tubuh, tetapi juga urusan ruh. Setiap tarikan adalah tanda diteruskannya kehidupan, dan setiap hembusan adalah bentuk penyerahan. Ketika engkau menarik nafas dengan penuh kesadaran, engkau seperti merasakan aliran energi lembut yang tidak berasal dari tubuhmu sendiri, tetapi dari sumber yang lebih tinggi dan lebih suci. Dan ketika engkau menghembuskannya, engkau sedang melepaskan beban yang selama ini menekan batin. Dengan cara ini, nafas menjadi jembatan antara jasad dan ruh, antara dunia materi dan cahaya yang menghidupkan. Jika engkau mendengarkan nafasmu dengan sungguh-sungguh, engkau akan menyadari bahwa ia tidak pernah berbohong. Nafas berubah ketika hatimu gelisah, bergetar ketika batinmu takut, melambat ketika jiwamu tenang. Ia mencerminkan keadaan batin yang kadang tidak engkau akui secara lisan. Karena itu, para pencari Tuhan belajar memahami dirinya melalui ritme nafas,
sebab di sanalah keadaan hati yang sesungguhnya terlihat. Di dalam keheningan nafas, engkau bisa menemukan ketenangan yang tidak pernah diberikan oleh suara dunia, sebuah kedamaian yang berasal dari sumber hidup itu sendiri. Ketika nafas mulai engkau sadari, engkau akan merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang bekerja di dalam dirimu. Engkau akan merasakan bahwa hidup yang mengalir dalam tubuhmu bukan berasal dari kehendakmu sendiri. Ada kekuatan yang menjaga, menggerakkan, dan menghidupkanmu tanpa pernah meminta balasan. Kesadaran ini melembutkan hati, meruntuhkan ego, dan membuat seseorang merasa dekat dengan Tuhan tanpa harus mengucapkan banyak kata. Disinilah cahaya pertama dari makrifat mulai memancar melalui jalur yang paling dekat, paling halus, dan paling jujur. Nafas yang keluar masuk tanpa henti. Dan ketika engkau menjadikan nafas sebagai pengingat kehadirannya, engkau akan memahami bahwa setiap denyut kehidupan adalah tanda kasih Allah yang tidak pernah terputus. Engkau tidak hanya bernafas untuk hidup, tetapi hidup karena Dia yang meniupkan kehidupan. Saat kesadaran ini meresap, tubuhmu terasa lebih ringan, pikiranmu menjadi lebih jernih, dan jiwamu merasa lebih dekat dengan asalnya. Maka berjalanlah dengan nafas yang penuh kesadaran. Karena melalui pintu halus inilah cahaya Allah memantul paling terang dalam dirimu. Bab 4, ketika hati menjadi cermin kehadirannya. Ada sebuah ruang dalam diri manusia yang lebih halus daripada pikiran dan lebih dalam daripada perasaan. Ruang itu adalah hati, bukan sekadar organ fisik, tetapi pusat kesadaran ruhani yang menjadi tempat turunnya ilham, ketenangan, dan cahaya petunjuk. Hati adalah cermin yang Allah ciptakan untuk memantulkan cahayanya. Namun cermin ini sering tertutup oleh kabut dunia yang tebal. Ketika seseorang mulai membersihkan hatinya dari kesombongan, iri, kemelekatan, dan luka batin, maka permukaannya perlahan menjadi jernih. Dari kejernihan inilah seseorang mulai melihat hakikat yang selama ini tersembunyi dalam dirinya. Membersihkan hati bukanlah proses yang cepat, sebab setiap manusia membawa berbagai beban yang ia kumpulkan sepanjang hidup. Kata-kata yang melukai, keinginan yang tidak terpenuhi, harapan yang berubah menjadi kecewa, bahkan dosa-dosa kecil yang menumpuk tanpa disadari. Semua itu seperti debu yang perlahan menutupi cermin diri. Namun ketika engkau mulai duduk dengan tenang, menyapa batinmu, dan mengakui segala yang menghalangi cahaya, maka proses pembersihan itu dimulai. Bukan dengan memaksa, tetapi dengan menerima. Bukan dengan menghakimi diri, tetapi dengan memahami bahwa setiap manusia sedang menjalani pengembalian menuju Tuhan. Hati yang bersih tidak harus sempurna, tetapi harus tulus. Tulus itulah yang membuat cahaya mudah masuk. Ketika hatimu mulai melembut, engkau akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kejahatan tidak lagi memancing kemarahan, tetapi membangkitkan doa. Luka tidak lagi menjadi beban, tetapi menjadi pintu kesadaran. Bahkan orang-orang yang datang membawa kesedihan pun tampak seperti guru yang Allah kirimkan untuk mengajarimu tentang sabar, syukur, dan ketawakalan. Inilah tanda bahwa cermin hatimu mulai menangkap cahaya yang selama ini tertutup oleh kabut ego. Dalam keadaan hati yang jernih, seseorang mulai merasakan bahwa hidupnya tidak berjalan tanpa arah. Ada aliran lembut yang membimbing dari dalam. Aliran yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi dirasakan oleh ruh. Kadang bimbingan itu datang melalui intuisi yang kuat, kadang melalui perasaan tenang ketika mengambil keputusan, dan kadang melalui dorongan halus yang membuat seseorang menjauhi keburukan tanpa alasan yang jelas. Semua itu adalah pantulan dari cahaya yang menyentuh hati. Dan ketika hati tersentuh, seluruh tubuh merespons dengan ketenangan yang sulit dijelaskan oleh logika. Dan ketika engkau sampai pada tahap di mana hati tidak lagi dipenuhi oleh suara dunia, engkau akan merasakan kehadirannya lebih dekat daripada jarak apapun. Tidak melalui bayangan, tidak melalui suara, tetapi melalui kelembutan yang mengisi setiap ruang kesadaran. Hati menjadi tempat peristirahatan jiwa, tempat di mana engkau merasakan bahwa hidupmu tidak pernah kosong dari penjagaan. Inilah inti dari ilmu mengenal diri, bahwa ketika hati menjadi cermin, cahaya yang memantul darinya bukanlah cahayamu sendiri, tetapi cahaya Allah yang selama ini sudah tinggal dalam dirimu. Dengan hati yang bersih,
langkahmu menjadi terang, perjalananmu menjadi ringan, dan dirimu menjadi saksi atas rahasia kehadirannya. Bab 5. Sunyi, tempat Allah menyembunyikan suaranya. Di balik hiruk-pikuk kehidupan, ada sebuah wilayah yang tidak pernah tersentuh oleh kebisingan. Kesunyian batin. Bukan sunyi karena tidak ada suara, tetapi sunyi karena hati tidak lagi dipenuhi oleh riuhnya keinginan dan kecemasan. Ketika seseorang mulai berani memasuki sunyi ini, ia akan menemukan bahwa ada kehidupan lain yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Kehidupan yang lebih tenang, lebih murni, dan lebih dekat dengan sumber cahaya sejati. Sunyi bukanlah kekosongan, tetapi ruang di mana seorang hamba akhirnya bisa mendengar dirinya sendiri, dan pada akhirnya mendengar bisikan kasih dari Tuhannya. Namun, memasuki sunyi bukan perkara mudah bagi manusia yang terbiasa hidup dengan pikiran yang terus berlari. Pikiran selalu ingin berbicara, mengingat, mengatur, dan menilai. Setiap kali engkau mencoba menenangkan diri, pikiran muncul membawa cerita baru, kekhawatiran baru, atau bayangan masa lalu yang belum selesai. Karena itulah, banyak orang lebih memilih keramaian daripada keheningan, meskipun keramaian itu melelahkan. Padahal dalam makrifat, sunyi justru adalah ruang penyembuhan yang paling kuat. Di sanalah luka-luka batin perlahan larut, seperti es yang meleleh di bawah sinar matahari. Ketika engkau mulai belajar duduk dalam diam, meski hanya beberapa menit, engkau akan merasakan perubahan yang lembut namun dalam. Nafas terasa lebih lapang, dada lebih ringan, dan hati perlahan menjadi lebih bening. Pada mulanya mungkin engkau merasa tidak merasakan apa-apa, tetapi sebenarnya di saat itu batinmu sedang bernafas untuk pertama kalinya setelah sekian lama tertutup oleh hiruk-pikuk dunia. Dalam sunyi, engkau mulai melihat bagian dari dirimu yang selama ini tenggelam. Kejujuran, kerendahan hati, rasa syukur, dan kesadaran bahwa engkau tidak pernah berjalan sendirian di dunia ini. Sunyi juga menjadi cermin yang jujur. Ia memperlihatkan apa yang sebenarnya engkau simpan. Ketakutan yang tidak pernah engkau akui, keinginan yang tidak pernah engkau pahami, bahkan luka yang selama ini engkau tutupi dengan senyum. Semakin engkau menatap cermin itu tanpa lari, semakin engkau melihat betapa lembutnya Allah membimbingmu melalui setiap peristiwa hidup. Bahkan rasa sakit yang dulu membuatmu tersungkur, ternyata adalah pintu yang membawa dirimu mendekat kepadanya. Ketika kesadaran ini muncul, engkau mulai memahami bahwa sunyi bukan tempat menghindar, tetapi tempat kembali. Dan ketika engkau terbiasa menyelam dalam sunyi batin, engkau akan mulai merasakan sesuatu yang sangat halus. Ketenangan yang tidak berasal dari dirimu sendiri. Ada kekuatan yang menenteramkan, ada cahaya yang memeluk, ada kasih yang menenangkan setiap gelombang di dalam dada. Di saat seperti itu, engkau tidak lagi berusaha mencari Allah, karena engkau menyadari bahwa Dia sudah berada di dalam setiap denyut kesadaranmu. Sunyi menjadi saksi bahwa kehadirannya tidak pernah jauh, hanya pikiran manusialah yang membuatnya tampak jauh. Dan di titik ini, cahaya dalam dirimu mulai memancar semakin kuat. Bukan karena engkau menciptakannya, tetapi karena engkau akhirnya memberi ruang bagi cahaya Allah untuk bersinar melalui dirimu. Bab 6. Menyibak hijab ego. Jalan menuju kebeningan jiwa. Ego adalah hijab paling halus namun paling kuat yang membatasi manusia dari cahaya dirinya. Ia tidak selalu terlihat dalam bentuk kesombongan yang mencolok. Terkadang ia hadir sebagai rasa ingin diakui, rasa takut kehilangan, atau keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu. Ego membuat manusia merasa seolah dirinya adalah pusat hidup, padahal ia hanyalah hamba yang berjalan dalam takdir yang telah ditentukan. Ketika seseorang mulai menyadari bahwa banyak dari langkahnya didorong oleh ego yang tersembunyi, maka ia pun mulai melihat betapa tebalnya tirai yang menghalangi cahaya jiwanya selama ini. Namun membebaskan diri dari ego bukan berarti menghapus kepribadian atau melemahkan diri. Justru sebaliknya, membebaskan ego adalah proses memurnikan diri dari segala hal yang tidak perlu, agar seseorang dapat kembali kepada fitrah paling jernih yang Allah tanamkan sejak ia diciptakan. Dalam perjalanan ini, seseorang akan mulai menyadari bahwa banyak hal yang dulu dianggap penting ternyata hanyalah beban
yang menambah gelap cermin hati. Ketika beban itu mulai dilepas satu persatu, suasana batin berubah seperti rumah yang perlahan dibuka jendelanya, cahaya masuk, udara menjadi segar, dan hati kembali bernafas. Ego sering membisikkan bahwa hidup harus selalu berada dalam kendalimu, bahwa engkau harus tahu semua jawabannya, bahwa engkau harus terlihat kuat di hadapan manusia. Tetapi ketika engkau mulai mendekat kepada Tuhan, engkau akan merasakan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada mengontrol, tetapi pada menyerahkan. Menyerahkan bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi mengakui bahwa hasil bukan berada di tangan manusia. Penyerahan inilah yang membuat hati menjadi lapang, pikiran menjadi ringan, dan langkah menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Dalam penyerahan, cahaya menemukan ruangnya untuk masuk. Dalam kejujuran batin, seseorang akan melihat bahwa setiap sifat buruk yang muncul, amarah, iri, cemas, sombong, sebenarnya hanyalah panggilan untuk kembali kepada kesadaran sebagai hamba. Allah tidak menurunkan sifat buruk itu untuk menjatuhkan manusia, tetapi untuk mengingatkan bahwa manusia butuh bimbingannya. Ketika seseorang perlahan belajar menundukkan ego dan melihat setiap kelemahannya sebagai kesempatan untuk mendekat, maka ia telah menemukan kunci penting dalam perjalanan makrifat. Kerendahan hati yang tidak dibuat-buat, tetapi lahir dari kesadaran bahwa tanpa Allah, manusia hanyalah tubuh yang kosong. Dan ketika hijab ego mulai tersingkap, engkau akan merasakan sebuah kebeningan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Tidak ada lagi kebutuhan untuk membuktikan apapun kepada siapapun. Tidak ada lagi ketakutan, kehilangan, atau keharusan untuk terlihat sempurna. Yang tersisa hanyalah ketenangan yang lahir dari kedekatan dengannya. Pada tahap ini, cahaya yang ada dalam dirimu mulai memancar lebih murni karena tidak lagi terhalang oleh keakuan. Engkau tidak hanya mengenal dirimu, tetapi mulai mengenali siapa yang sebenarnya menghidupkan dirimu. Dan dari sinilah perjalanan menuju kebeningan berikutnya dimulai lebih halus, lebih dalam, dan lebih dekat dengan sumber cahaya itu sendiri. Bab 7. Menyelam ke dalam kesadaran, tempat jiwa bertemu cahaya. Ada saat dalam perjalanan spiritual, ketika pikiran tidak lagi mampu menjelaskan apa yang dirasakan hati. Engkau seperti sedang berjalan di antara dua dunia. Satu dunia yang penuh suara, bentuk, dan logika. Dan satu lagi dunia yang sunyi, lembut, dan penuh makna. Di wilayah kedua inilah kesadaran mulai membuka pintunya. Kesadaran bukan sekadar berpikir atau merasakan, tetapi sebuah keadaan ketika dirimu menyadari keberadaanmu sendiri tanpa harus menjelaskan apapun. Ibarat berdiri di tepi danau yang jernih, engkau melihat pantulan dirimu sekaligus kedalaman airnya. Di saat itu, engkau menyadari bahwa di dalam dirimu ada sesuatu yang lebih luas daripada dunia luar. Ketika seseorang memasuki tingkat kesadaran ini, ia mulai memahami bahwa hidup tidak berlangsung secara acak. Setiap kejadian memiliki pola, setiap pertemuan membawa pesan, dan setiap rasa, baik yang menyenangkan maupun menyakitkan, mengarahkannya kepada satu pusat, Allah. Kesadaran membuat seseorang melihat bahwa di balik semua pergerakan hidup, ada tangan halus yang menata. Bahkan kegagalan yang dulu dianggap musibah besar, kini terlihat sebagai pintu yang membawanya kepada kebijaksanaan. Kesadaran membuat seseorang tidak lagi melawan arus takdir, tetapi mengalir bersamanya, seperti air yang mengikuti bentuk sungai tanpa kehilangan ketenangannya. Kesadaran yang mendalam membuat manusia merasakan bahwa tubuhnya hanyalah pakaian, sementara dirinya yang sejati adalah cahaya yang mengenakan pakaian itu. Engkau mungkin melihat dirimu di cermin, bentuk, wajah, gerak tubuh. Semuanya tampak begitu nyata. Namun ketika engkau menutup mata dan menyelami batin, engkau merasakan sesuatu yang tidak memiliki bentuk, tidak memiliki warna, dan tidak terikat ruang. Itulah dirimu yang sebenarnya, jiwa yang diberi kehidupan oleh Allah. Dalam kesadaran ini, engkau merasakan bahwa hidup tidak berhenti pada batas fisik. Ada kehidupan lebih dalam yang selalu mengalir meski tubuhmu diam. Pada titik tertentu, kesadaran akan membawamu kepada pengalaman yang sulit dijelaskan. Rasa dekat dengan sesuatu yang tidak dapat disentuh, rasa aman tanpa alasan, dan rasa dipandu meski tidak ada suara.
Inilah tanda bahwa engkau mulai memasuki kedalaman makrifat. Engkau tidak lagi hanya memikirkan Tuhan, tetapi merasakan kehadirannya dalam setiap denyut hidup. Ketika engkau menatap langit, ada getaran halus yang mengatakan bahwa engkau sedang dilihat. Ketika engkau bernafas, engkau merasa seolah ada tangan yang memegang jiwamu. Dalam kesadaran seperti ini, dunia tampak lebih luas, namun hatimu menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Dan ketika kesadaran mencapai ketenangan yang matang, engkau akan memahami bahwa mengenal diri bukanlah perjalanan keluar, tetapi perjalanan masuk. Semakin engkau masuk ke dalam dirimu, semakin engkau menemukan cahaya yang bukan milikmu, tetapi melekat pada dirimu sejak awal penciptaan. Kesadaran menjadi jembatan yang menghubungkan dirimu sebagai hamba dengan Tuhan, sebagai sumber segala wujud. Pada tahap ini, engkau tidak lagi mencari keajaiban di luar, karena engkau menyadari bahwa keajaiban terbesar sudah berada di dalam dirimu. Kesadaran yang hidup karena cahaya Allah. Dari sini, perjalanan menuju bab berikutnya akan membawa dirimu lebih dekat kepada inti dari segala pencarian. Bab 8. Pusat keheningan di balik riuhnya dunia. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang tak henti memanggil perhatianmu, ada sebuah titik sunyi yang tidak pernah berpindah tempat. Pusat keheningan dalam dirimu sendiri. Banyak manusia mengejar ketentraman melalui perubahan luar, padahal ketenangan sejati justru tumbuh dari dalam, dari ruang batin yang tak terjamah suara, tak tersentuh badai. Ketika engkau menutup mata dan merendahkan hati, engkau mulai menyadari bahwa Allah telah menyediakan ruang khusus bagi hamba-hamba yang ingin kembali. Ruang itu bukan masjid yang terlihat oleh mata, bukan tempat sujud yang terbuat dari tanah, tetapi sebuah mihrab rahasia yang dibangun dari kesadaran. Keheningan batin bukan sekadar diam dari suara, tetapi diam dari gelombang ego yang selalu menuntut pengakuan. Dalam keheningan itu, engkau mulai merasakan betapa kecilnya dirimu di hadapan keluasan takdir Allah dan sekaligus betapa dekatnya kasih sayangnya yang tidak pernah menjauh walau satu detik pun. Kehadiran Allah tidak butuh seruan nyaring. Ia justru menampakkan dirinya pada hati yang berserah dan melebur dari tuntutan dunia. Ketika engkau mulai beristirahat dari dirimu sendiri, maka pintunya mulai terbuka. Namun memasuki pusat keheningan tidak mudah. Pikiranmu akan menolak, tubuhmu gelisah, dan napasmu terasa patah. Karena selama ini hatimu terbiasa berjalan di tempat yang berisik, maka ketika sunyi datang, ia merasa asing. Tetapi jangan menyerah, sebab setiap perjalanan ruhani selalu dimulai dari kegugupan jiwa. Biarkan kegelisahan itu hadir tanpa kau tolak, dan biarkan ia perlahan luluh ketika cahaya kesadaran mulai menembusnya. Kesabaranmu adalah kunci pertama yang akan membuka gerbang sunyi. Saat engkau mulai terbiasa duduk dalam keheningan, engkau akan menyadari bahwa sunyi bukan kekosongan. Sunyi itu berisi. Sunyi adalah ruang di mana firman Allah turun sebagai bisikan, bukan kata. Sunyi adalah tempat di mana engkau memahami makna tanpa huruf, menangkap pesan tanpa suara. Di titik itu engkau mulai melihat bahwa hidup bukan hanya rangkaian kejadian, tetapi rangkaian petunjuk yang disusun oleh Allah untuk mengajarimu mengenalinya. Dan setiap detik yang berlalu, setiap napas yang keluar, memiliki rahasia yang hanya bisa terlihat oleh mata hati yang tenang. Ketika engkau berhasil memasuki pusat keheningan, engkau tidak lagi mencari dunia, karena dunia justru yang datang mencari dirimu. Engkau tidak lagi mengejar ketenangan, karena ketenangan telah menjadi sifat alamiah dari kesadaranmu yang telah kembali pulang. Engkau menjadi seperti air yang jernih. Segala sesuatu yang datang tidak membuatmu keruh. Segala suara tidak lagi mengusik kedalamanmu. Di sanalah engkau mulai benar-benar hidup, karena engkau telah menemukan rumah batinmu. Dan dari rumah itu, cahaya Allah memancar tanpa harus kau paksakan, sebab Dia sendiri yang kini memenuhi ruang sunyi itu dengan kehadirannya. Bab 9 menjadi cermin tempat cahaya Allah bercermin. Ada saat dalam perjalanan batin ketika engkau mulai menyadari bahwa tugasmu bukan lagi sekadar mencari cahaya Allah, tetapi menjadi cermin yang memantulkan cahaya itu. Pada tahap ini,
Kesadaranmu mulai berubah dari pencari menjadi penampung, dari hamba yang gelisah menjadi hamba yang mantap. Ketika hati telah dibersihkan dari kepentingan diri, maka ia menjadi bening seperti permukaan air yang tenang, dan disitulah cahaya ilahi mulai tampak tanpa distorsi. Engkau tidak memegang cahaya itu, tidak memilikinya, tetapi menjadi wadah baginya untuk hadir. Untuk menjadi cermin, engkau harus terlebih dahulu menyadari bayangan-bayangan yang masih menutupi permukaan hatimu. Amarah yang tersisa, keinginan yang memadat, luka lama yang belum dilepas, serta ego yang masih ingin dipandang lebih dari manusia lain. Semua bayangan itu membuat pantulanmu kusam. Namun ketika engkau menghadapkan segala kekurangan itu kepada Allah dengan kejujuran, satu demi satu bayangan itu akan pudar. Sebab tidak ada yang dapat bertahan di hadapan cahayanya kecuali kejujuran yang lembut dan kerendahan hati yang tulus. Menjadi cermin berarti engkau mulai hidup bukan untuk dirimu sendiri, tetapi untuk menghadirkan kebaikan Allah di dalam setiap langkah. Ucapanmu menjadi lebih tertata, bukan karena engkau berusaha indah, tetapi karena hatimu sudah tidak ingin melukai. Tindakanmu menjadi lebih teduh, bukan karena engkau ingin dipuji, tetapi karena cahaya Allah bekerja melalui kelembutanmu. Engkau menjadi saluran, bukan pemilik. Engkau menjadi jembatan, bukan tujuan. Dan semakin engkau tidak menuntut balasan, semakin terang cahaya itu memantul melalui dirimu. Di titik ini, dunia mulai mempercayakan beban-beban yang tidak diminta kepadamu. Orang-orang datang dengan keluh kesah, berharap menemukan ketenangan melalui keberadaanmu. Bukan karena engkau hebat, melainkan karena kehadiranmu mulai membawa keteduhan dari langit. Namun jangan biarkan dirimu tertipu oleh perhatian manusia. Tetaplah menjadi cermin yang sadar bahwa kilauannya bukan miliknya. Ingat bahwa cermin tidak pernah menangkap cahaya untuk dirinya sendiri. Ia hanya membiarkan cahaya itu melewatinya. Ketika engkau berhasil menjadi cermin bagi cahaya Allah, hidup tidak lagi terasa sebagai serangkaian tugas yang berat. Setiap kejadian menjadi ladang untuk memantulkan kebaikan. Setiap kesulitan menjadi kesempatan untuk membuktikan keteguhanmu. Dan setiap manusia yang engkau temui menjadi tamu yang Allah kirim untuk menguji kejernihan hatimu. Engkau tidak lagi mengukur keberhasilan dari hasil, tetapi dari sejauh mana cahaya Allah dapat terlihat melalui tindakanmu. Dan pada akhirnya, engkau akan memahami bahwa menjadi cermin bukanlah tujuan akhir, melainkan tahap menuju puncak. Lenyapnya dirimu dalam cahaya yang memiliki segala cahaya. Bab 10. Lenyap dalam cahaya, titik akhir perjalanan diri. Pada akhirnya, setiap perjalanan makrifat akan membawamu pada satu titik paling halus, paling sunyi, dan paling menentukan, titik lenyapnya dirimu dalam cahaya Allah. Bukan lenyap secara wujud, bukan hilang secara jasmani, tetapi lenyapnya keakuan yang selama ini menutupi wajah ruhmu. Ketika engkau sampai di tahap ini, engkau tidak lagi merasa sebagai pengendali hidupmu. Engkau menyadari bahwa segala gerakmu, segala rasa yang muncul, segala arah yang engkau ambil, semuanya telah ditata oleh Allah bahkan sebelum engkau memikirkannya. Yang tersisa hanyalah kepasrahan yang bukan kelemahan, melainkan kekuatan tertinggi seorang hamba. Di titik lenyap itu, engkau mulai memahami bahwa seluruh upaya yang engkau kumpulkan, zikir panjang, renungan batin, pengembaraan jiwa, bukanlah sebab engkau dekat kepadanya, tetapi hanyalah jalan agar hatimu cukup lembut untuk menerima bahwa sejak awal pun engkau tidak pernah jauh darinya. Engkau berhenti mencari karena yang dicari ternyata sudah berada di inti dirimu sejak permulaan. Kesadaranmu melebur bukan dalam kekosongan, tetapi dalam kelimpahan cahaya yang tidak bisa dijelaskan oleh kata, tidak bisa ditangkap oleh pikiran. Engkau hanya bisa merasakannya sebagai keluasan yang tak bertepi. Ketika keakuan melebur, engkau tidak menjadi pasif atau kosong. Justru engkau menjadi hidup dengan cara yang lebih jernih. Setiap langkah terasa ringan karena engkau tidak lagi membawa beban penilaian diri. Setiap keputusan terasa lebih tepat karena engkau tidak lagi digerakkan oleh kepentingan ego. Engkau seperti daun yang bergerak mengikuti hembusan angin, bukan terseret tetapi selaras. Itulah kehormatan tertinggi seorang hamba. Bukan berdiri terpisah dari Tuhannya,
tetapi bergerak dalam harmoni dengan kehendaknya. Sebagaimana planet-planet tunduk pada orbit, sebagaimana laut tunduk pada pasang surut. Dalam keadaan ini, engkau mulai memahami makna terdalam dari ibadah. Bukan sekadar sujud secara fisik, tetapi sujudnya kesadaran, yaitu ketika seluruh dirimu tunduk pada cahaya yang menghidupkanmu, bukan karena perintah, tetapi karena fitrahmu mengenali Sang Pemilik cahaya. Engkau menyaksikan bahwa segala sesuatu, baik yang engkau cintai maupun yang membuatmu terluka, adalah bagian dari kurikulum jiwa yang Allah susun untuk menyempurnakan cerminan dirimu. Tidak ada yang sia-sia, bahkan air mata sekalipun menjadi tanda bahwa hatimu masih lembut untuk menerima petunjuk. Dan ketika engkau benar-benar melebur dalam cahaya Allah, engkau menjadi seperti matahari subuh yang terbit tanpa suara, menerangi tanpa ingin dipuji, menghangatkan tanpa menuntut balasan, dan hadir tanpa menonjolkan diri. Inilah puncak perjalanan mengenal diri, bukan menjadi sesuatu, tetapi kembali menjadi apa yang seharusnya. Hamba yang jernih, hati yang lapang, dan jiwa yang memantulkan keindahan Tuhannya tanpa batas. Pada titik ini, engkau tidak lagi bertanya, bagaimana cara mendekat kepada Allah? Karena seluruh hidupmu telah menjadi jawaban dari kedekatan itu sendiri. Pada akhirnya, semua pencarianmu bermuara pada satu titik, kembali kepada dirimu yang sejati. Bukan diri yang dibentuk dunia, tetapi diri yang dibentuk oleh cahaya Tuhan. Dan ketika kau telah menemukannya, kau tidak hanya hidup, kau tersadar